Perkenalkan, nama saya Oni Priskila. Pada materi terakhir hari ini kita akan belajar mengenai tentang pembuatan sediaan granul. Apa itu granul dan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita ikuti materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita semua memahami bagaimana cara membuat granul untuk mengatasi stres dan kecemasan. Apa itu granul? Granul merupakan produk bahan minuman berbentuk serbuk atau granula yang dibuat dari campuran gula, rempah-rempah, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang lain. Hal itu tertuang pada Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 014320 tahun 1996. Granul sendiri dikenal dengan rempah-rempah atau minuman herbal berbentuk serbuk yang saat ini sudah banyak kita jumpai di pasaran. Granul sendiri memiliki syarat ketika pembuatannya. Ada syarat berdasarkan karakter dan syarat berdasarkan sifat. Berdasarkan karakter, granul harus berbentuk sferis atau bulat. Bisa dikenal juga dengan bulatan kecil-kecil atau partikel kecil. Granul sendiri memiliki kelembapan 1-2%. Dan memiliki kekerasan yang sesuai, tergantung dari bahan yang kita gunakan. Semakin banyak bahan, maka kekerasan granul juga akan semakin keras. Kemudian, syarat granul berdasarkan sifatnya, yang pertama adalah kering. Granul harus bersifat kering, kenapa? Karena untuk penyimpanan. Kalau granul itu basah, maka granul akan mudah berjamur, mudah rusak, dan tidak dapat dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah homogen. Homogen di sini artinya tercampur dengan rata atau tercampur dengan sempurna. Jika granul tidak tercampur dengan homogen, maka ketika kita mengkonsumsi granul, maka akan didapat rasa yang berbeda antara sendok pertama dan sendok berikutnya. Nah, di sini ada syarat mutu granul herbal. Di sini ada tabel syarat mutu, dapat kita lihat banyak sekali syarat yang diperlukan untuk membuat granul. Namun, syarat ini harus memerlukan pemeriksaan laboratorium. Pada syarat kali ini kita akan membuat granul dari herbal. Untuk membuat granul dari herbal, kita perlu memperhatikan 3 poin utama yang saya beri kotak merah di sini, yaitu adalah warna, bau, dan rasa. Yang pertama warna itu harus berwarna normal. Normal di sini adalah warna dari bahan yang kita gunakan. Misalkan yang kita gunakan adalah kunyit, maka warna normalnya adalah kuning. Kemudian syarat mutu yang kedua adalah bau. Nah, di sini bau adalah khas rempah-rempah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan kita menggunakan jahe, jadi bau yang muncul atau bau yang dihasilkan seperti bau jahe. Kemudian rasa sama seperti bau, itu harus normal atau khas rempah-rempah yang kita gunakan. Pada proses pembuatan granul, kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah prosesnya itu lama dan mengandung banyak gula. Karena tujuannya apa? Untuk pengkristalan. Nah, ketika melakukan pengkristalan, karena ini mengandung banyak gula, maka sebaiknya granul tidak dikonsumsi oleh orang yang menderita diabetes. Sedangkan kelebihan granul, yang pertama adalah mudah dikonsumsi. Kenapa? Granul dalam bentuk serbuk. Jadi kita tinggal mengambil 1 atau 2 sendok, kita tuang, kemudian kita seduh, itu granul sudah dapat dikonsumsi. Kemudian mudah disimpan. Setelah granul jadi, kita dapat simpan dalam toples, plastik, ataupun kemasan kedap udara. Yang pasti granul tidak boleh terpapar matahari langsung, tidak boleh diletakkan di tempat yang lembab. Kemudian tahan lama. Karena granul ini dibuat dari bahan dasar gula yang memiliki sifat yang tahan lama, maka granul bisa disimpan lebih lama. Granul praktis dibawa kemana saja. Dapat dimodifikasi dari herbal apapun. Dan yang keenam, yang jelas tanpa pengawet. Karena granul ini dibuat dari bahan-bahan alami, maka dapat dikatakan granul ini aman dikonsumsi baik dari usia anak-anak maupun usia tua. Granul hanya dibuat dari bahan dasar yaitu air, herbal yang akan kita gunakan atau herbal yang kita inginkan, kemudian adalah gula. Kemudian faktor yang kedua adalah pemanasan. Nah, faktor pemanasan ini sangat penting. Kenapa? Karena suhu harus sesuai, tidak boleh terlalu panas tapi juga tidak boleh terlalu rendah suhunya. Kenapa? Kalau terlalu panas maka akan menjadi gosong atau rusak.
bisa menjadi karamel sehingga gulanya tidak tercampur dengan baik. Tapi jika suhunya terlalu rendah, granul ini akan lama sekali jadinya. Maka pemanasan adalah salah satu faktor yang penting dalam membuat granul. Yang ketiga, faktor yang terpenting adalah pengkristalan. Nah, di sini faktor pengkristalan yang kita gunakan adalah gula. Gula adalah sebagai media pengkristal, pemanis, dan pengawet alami. Maka jenis gula yang kita pakai adalah gula putih. Jadi komposisi antara gula dan air harus sebanding, seperti itu. Kemudian ada beberapa macam metode pembuatan granul. Yang pertama, kita gunakan mesin pengering. Nah, di sini saya sudah membawa beberapa contoh, ada mesin granul yang besar dan mesin granul yang mini. Mesin granul yang besar di sini biasanya dipakai dalam skala besar atau skala industri. Sedangkan granul mini biasanya digunakan dalam skala industri rumah tangga. Macam metode pembuatan granul yang kedua adalah menggunakan oven. Oven yang kita temui di pasaran rata-rata seperti oven kue, oven pengering seperti itu. Nah, oven ini memiliki kelebihan atau kekurangan. Kelebihannya adalah memang granul ini akan cepat kering atau cepat jadi. Tetapi suhu yang terlalu panas itu akan mengakibatkan kandungan gizinya itu akan menjadi berkurang. Tetapi jika kita memasang oven dalam suhu yang rendah, prosesnya akan sangat lama. Untuk skala rumah tangga atau untuk konsumsi pribadi, kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu metode kristalisasi. Nah, metode kristalisasi inilah yang akan kita praktekkan bersama nanti. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh granul yang sudah ada di pasaran. Mungkin dari tadi kita bingung ya, granul itu apa sih? Gitu. Nah, ini adalah contoh minuman granul. Kalau kita menyebutnya adalah serbuk. Nah, inilah contoh serbuk granul itu sendiri. Semua bahan herbal dapat digunakan menjadi granul, namun harus diubah dalam bentuk cairan. Jika kita membuat granul dengan bahan yang menggunakan pati atau mengandung zat tepung, maka kita harus mengendapkan dulu zat patinya. Kenapa? Kalau zat patinya tetap ikut, maka granulnya akan jadi lebih lengket. Komposisi bahan granul yang ketiga adalah perbandingan air dan gula. Nah, ini adalah komposisi yang terpenting. Kenapa? Karena perbandingan air dan gula itu adalah 1:1. Jika airnya 500 ml, maka gulanya harus 500 gram. Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk mengatasi stres dan kecemasan adalah pule panda. Nah, pule panda di sini memiliki nama ilmiah yaitu Raufolia serpentina Elben. Ada penggunaan untuk stres dan kecemasan di sini, kita menggunakan granul dalam bentuk akar. Nah, karena termasuk bahan keras, maka pule panda ini harus kita buat dekokta terlebih dahulu. Nah, berikut langkah pembuatan granul pule panda untuk mengatasi stres dan kecemasan. Bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah pule panda sebanyak 15 gram, kemudian air sebanyak 600 ml, gula sebanyak 500 gram. Alat-alat yang kita butuhkan, panci dekokta, wadah simplisia, blender, wajan, pengaduk, saringan, timbangan, dan wadah penyimpanan. Cara pembuatannya, yang pertama kita harus membuat dekokta pule panda. Yang pertama adalah cuci pule panda terlebih dahulu sampai bersih. Timbang pule panda sebanyak 15 gram. Kemudian rebus dengan panci infusa selama 30 menit. Kemudian saring dekokta pule panda. Nah, hasil saringan itu kita ukur kembali. Misalkan hasil saringannya sebanyak 300 ml, maka gula yang kita gunakan juga harus 300 gram. Ambil air dari rebusan pule panda tadi, kemudian kita tuang ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula yang sama dengan jumlah air rebusan. Kita aduk terus-menerus hingga mengeras dan sampai menjadi kristal. Memang awalnya ketika proses mengaduk akan muncul kristal-kristal yang besar. Tidak apa-apa, kita akan aduk terus sampai menjadi serbuk. Jika hasil akhirnya kristal masih kasar, kita dapat blender ataupun kita dapat tumbuk hingga menjadi halus. Setelah jadi, kemudian granul simpan di dalam wadah tertutup dan minuman granul siap digunakan. Demikian materi terakhir kali ini, materi tentang pembuatan granul. Semoga dapat dipraktekkan dan dapat menambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih.